Assalamualaikum anak-anak semuanya. Masih bersama Ustazah Rita di sini di pelajaran tematik. Semoga anak-anak masih semangat dan tetap semangat dalam belajar ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang apa ya? Tentang manfaat hewan peliharaan. Kemudian membuat kalimat dan memahami soal cerita perkalian. Oke, baik. Di sini kita akan membaca sebuah teks yaitu yang berjudul Manfaat Hewan Peliharaan. Oke, simak teks baik ya. Liburan tahun lalu, Salman dan sepupunya menginap di rumah kakek Jajang. Kakek Jajang memiliki banyak hewan peliharaan. Ada ayam petelur, ayam pedaging, bebek, domba, dan kambing. Salman dan kakek Jajang berjalan di kebun sambil melihat-lihat hewan peliharaan kakek. Salman kagum dengan kawanan bebek yang selalu rapi mengikuti kemanapun bebek jantan berjalan seperti tentara berbaris. Kakek Jajang bercerita manfaat dari hewan-hewan yang dipelihara olehnya. Apa keuntungan memelihara 2 jenis ayam, Kek? Tanya Salman. Pertanyaan yang bagus. Dengan memelihara 2 jenis ayam, kakek mendapatkan 2 keuntungan. Ayam daging bisa dimanfaatkan dagingnya. Ayam petelur bisa dimanfaatkan telurnya. Jawab kakek. Kek, apa saja sih perbedaan antara kambing dan domba? Tanya Salman. Perbedaan pertama pada telinga. Telinga domba lebih kecil dari kambing. Bentuk tanduk kambing lebih kecil dari tanduk domba. Tubuh kambing lebih tinggi dari domba, tetapi perut domba lebih besar dari perut kambing. Jawab kakek Jajang. Lalu apa saja manfaat memelihara kambing dan domba? Tanya Salman lagi. Banyak manfaat dari kambing dan domba. Kita bisa memanfaatkan dagingnya untuk dimakan. Kita juga bisa meminum susu kambing untuk obat. Selain itu, kulit kambing atau domba bisa dibuat beduk. Bulu domba bisa dibuat kain wol untuk bahan pakaian, jelas kakek Jajang. Masya Allah, banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah, Salman jadi paham tentang hewan peliharaan. Terima kasih ya, Kek, kata Salman. Oke, baik anak-anak, ini tadi ya teks bacaan yang berjudul tentang manfaat hewan peliharaan. Oke, selanjutnya ya kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang tadi ya. Oke, yang pertama, hewan apa saja sih yang dipelihara kakek Jajang? Ayo, apa? Iya, betul. Jawabannya adalah ayam pedaging, bebek, domba, dan kambing. Kemudian yang kedua, bagaimana bebek berjalan bersama kawanannya? Iya, bagaimana ya? Iya, jawabannya adalah selalu rapi, mengikuti kemanapun bebek jantan berjalan seperti tentara berbaris. Oke, yang ketiga, apakah berbeda ayam pedaging dan ayam petelur? Iya, betul. Jawabannya adalah ayam pedaging bisa dimanfaatkan dagingnya, sedangkan ayam petelur bisa dimanfaatkan telurnya. Oke, baik. Yang nomor 4 selanjutnya. Selain dimanfaatkan dagingnya, adakah bagian tubuh kambing dan domba yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Iya, betul. Jawabannya adalah ada nih kulit dan bulu kambing atau domba. Kemudian yang kelima, sebutkan perbedaan antara kambing dan domba. Apa ya perbedaannya? Oke, jawabannya adalah telinga domba lebih kecil dari telinga kambing. Kemudian bentuk tanduk kambing lebih kecil dari tanduk domba. Tubuh kambing lebih tinggi dari domba, tetapi perut domba lebih besar dari perut kambing. Oke, sudah paham ya anak-anak? Setelah menjawab pertanyaan ini, mudah-mudahan semuanya anak-anak bisa paham dengan isi teks yang tadi kita baca. Oke? Oke, membuat kalimat. Ya, kita akan belajar buat kalimat hari ini ya. Sebenarnya ada 5 kata nih yang dibuka anak-anak, tapi Ustazah akan contohkan 2 saja, oke? Yang 3-nya anak-anak belajar sendiri ya di rumah untuk membuat kalimat.
kata pertama yaitu kucing. Gimana ya buat kalimat dengan kata kucing? Ini contoh yang saya sampaikan ya, yaitu Putri memiliki kucing bernama Milo. Jadi anak-anak kalimatnya itu ada kata kucingnya. Oke? Ya, untuk yang kedua, kata kedua adalah kelinci. Gimana ya buat kalimat dengan kata kelinci? Oke, baik. Kelinci suka makan kangkung dan wortel. Ya, betul. Jadi di kalimatnya ini ada kata kelincinya ya. Jadi anak-anak sudah paham belum nih untuk membuat kalimat berdasarkan kata yang sudah ditentukan ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk nomor 3, 4, dan 5 anak-anak bisa buat sendiri di bukunya ya. Oke. Ya, baik. Berikutnya adalah bagian tumbuh domba dan kambing nih. Apa saja sih manfaatnya? Ya, oke. Yang pertama daging. Dagingnya manfaatnya untuk apa nih? Untuk menjadi bahan makanan, ya bisa dimakan ya. Kemudian kulit. Kulit domba dan kambing itu manfaatnya untuk apa? Ya, bisa dibuat menjadi beduk. Ya, beduk tahu ya anak-anak? Iya. Kemudian berikutnya adalah bulu. Ya, manfaatnya adalah untuk bahan pakaian. Iya, benar sekali anak-anak. Oke, baik. Sekarang kita akan memahami soal cerita perkalian ya. Masih tentang perkalian dan anak-anak ingat tugasnya apa kemarin? Menghafal perkalian 1 sampai 10. Jangan lupa disetor ya. Oke, baik. Soal cerita adalah soal yang disampaikan dalam bentuk cerita sederhana. Karena itu, sebelum mengerjakan soal cerita, kita harus membaca soal dengan hati-hati. Jika kita sudah paham dengan apa yang disampaikan dalam soal, barulah kita mengerjakan soal tersebut. Contohnya ya. Di peternakan kakek Jajang terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 domba, berapakah jumlah domba dalam 6 kandang? Ya, gambarannya sebagai berikut nih. Nah, ini nih gambar ada 6 kandang domba dan setiap kandang ada berisi 10 domba. Jadi, hasilnya berapa ya? Oke, jadi jumlah domba dalam 6 kandang adalah 6 dikali 10 sama dengan 60 ekor domba. Jadi ada 6 kandang, di setiap kandang ada 10 domba. Jadi 6 dikali 10 sama dengan 60 ekor domba. Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, baiklah, kita di sini adalah membuat soal cerita berdasarkan kalimat matematika. Iya, misalnya kalimat matematikanya 6 dikali 12. Bagaimana kita membuat soal ceritanya? Oke, ini Ustazah contohkan ya. Di peternakan Uwa Asep terdapat 6 kandang bebek. Ya, 6 artinya 6 kandang bebek. Jika di setiap kandang terdapat 12 ekor bebek, berapakah jumlah bebek dalam 6 kandang? Ya, jadi 6 dikali 12 artinya ada 6 kandang dan setiap kandangnya ada 12 bebek. Ya, begitu artinya anak-anak dan begitulah contoh membuat kalimatnya ya. Sekarang yang kedua, 7 dikali 2. Gimana kita buat soal ceritanya? Iya, ibu membeli 7 kantong apel. Setiap kantongnya terdapat 2 buah apel. Berapakah jumlah apel dalam 7 kantong? Ya, betul ya, artinya 7 itu adalah 7 kantong apel dan 2 itu adalah jumlah dalam 1 kantong apel itu jumlahnya ada 2 apel. Berarti 7 dikali 2. Kemudian yang ketiga adalah 9 dikali 6. Gimana buat soal ceritanya? Iya, ini Ustazah contohkan, yaitu Andra memiliki 9 kotak buku di rumahnya. Setiap kotak memiliki 6 buah buku. Berapakah jumlah buku Andra dalam 9 kotak? Iya, jadi 9 kotak dikali
Setiap kotak ada 6 buah buku, berarti 9 dikali 6 ya. Sudah paham belum nih anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Iya, mudah sekali kan membuat soal ceritanya. Oke? Oke, baik, kita lanjutkan, yaitu ya anak-anak silahkan kerjakan soal ceritanya pada kegiatan 2 di halaman 70 ya. Iya, untuk latihan anak-anak di rumah saja supaya semakin paham dan semakin mahir dalam berhitung. Oke? Iya, silakan dikerjakan ya. Oke, baik. Jadi anak-anak bersikap baik, jujur, menyayangi, dan tidak sombong itu merupakan sikap terpuji yang harus kita miliki. Kita harus menyayangi teman. Kita tidak boleh menyakiti teman, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dan membeda-bedakan teman. Kita justru harus membantu teman yang kesusahan. Dengan adanya rasa kasih sayang, akanlah tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain ya. Anak-anak boleh nih ya, anak-anak selalu bersikap jujur dan menyayangi baik ya kepada siapa saja, oke? Oke, kemudian di sini kasih sayang itu apa sih anak-anak? Kasih sayang itu adalah sebuah kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia. Tidak hanya itu, kasih sayang bisa mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya. Ya, jadi memang anak-anak kita harus saling berkasih sayang ya. Karena sesama makhluk Allah itu harus punya rasa kasih sayang. Baik. Oke, sekian dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah ilmu anak-anak hari ini. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan video pembelajaran Ustazah hari ini. Ketemu lagi dengan Ustazah lain waktu ya. Assalamualaikum.